Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semuanya dalam limpahan rahmat dan nikmat Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di pertemuan yang kedua ini, pada kegiatan belajar mandiri dari rumah, masih dalam suasana kajian Ramadan, kita mengambil tema fadilah doa, keutamaan doa di dalam Islam. Fadilah doa dalam Islam, keutamaan doa di dalam Islam. Doa di dalam Islam mempunyai kedudukan yang tinggi serta istimewa, yang mana Al-Quran dibuka dan ditutup dengan doa. Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah yang mana di dalamnya mengandung doa agar kita mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Sedangkan Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas yang mana di dalamnya ada unsur doa agar kita terhindar dari godaan setan. Disinilah membuktikan bahwasanya doa itu mempunyai kedudukan istimewa di dalam Islam. Sehingga banyak sekali didapatkan dalil nakli baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang seluk-beluk doa itu sendiri, mulai dari perintah untuk berdoa sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni astajib lakum. Niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati, dari beribadah kepadaku, enggan untuk berdoa kepadaku, saya dahuluna jahannama, maka akan aku masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Di ayat ini ada dua hal poin penting yang perlu digarisbawahi. Ada istilah ud'uni astajib lakum. Dari sini kita mendapatkan perintah, anjuran atau perintah kepada kita semuanya untuk berdoa kepada Allah. Sehingga hukum doa merupakan wajib karena diperintah oleh Allah secara jelas di dalam Al-Quran dengan kalimat ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Di poin kedua, ada juga kalimat innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, enggan untuk berdoa kepadaku, maka aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Poin yang kedua di sini ada peringatan keras bagi orang-orang yang enggan untuk berdoa. Yang mana orang-orang yang enggan untuk berdoa ini dimasukkan oleh Allah pada golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Dan mereka orang-orang yang menyombongkan diri akan diancam oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina.
Maka patutlah kita untuk sering-sering berdoa kepada Allah karena berdoa merupakan bagian dari ibadah yang dihukumi wajib otomatis. Sering berdoa maka kita pun akan mendapatkan pahala. Keutamaan doa dalam Islam perlu untuk diketahui bahwa Allah itu sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Allah menyukai hambanya yang selalu meminta kepadanya. Inilah keutamaan doa di dalam Islam. Apabila kita meminta kepada seseorang, mungkin satu kali, dua kali akan dikasih. Tapi kalau berkali-kali, jangankan dikasih, mungkin kita akan diusir. Berbeda apabila kita berdoa kepada Allah, maka sering kita berdoa kepada Allah, Allah akan semakin mencintai diri kita. Inilah fadilah dari doa. Maka sering-seringlah anak-anakku sekalian untuk berdoa memohon kepada Allah agar kita semakin dicintai oleh Allah. Karena apa? Doa itu bukti bahwa kita seorang hamba butuh pada Allah dan bukti bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa jika tidak diberikan kemampuan oleh Yang Maha Kuasa. Sayyidina Umar bin Khattab yang mendapatkan julukan Al-Faruq, Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin, gelarnya Al-Faruq yang mampu membedakan yang hak dengan yang batil, pernah berkata, "Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak. Tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa kepada Allah." Ini Umar tidak pernah mengkhawatirkan doanya itu dikabulkan atau tidak. Yang beliau khawatirkan, beliau itu tidak diberi hidayah untuk terus berdoa kepada Allah. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali kita berdoa dan Allah belum mengabulkan, terus kita jadi malas berdoa kepada Allah. Ya, ini yang dikhawatirkan. Padahal Allah telah berjanji akan mengabulkan doa setiap doa dari orang-orang yang beriman pada ayat tadi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kamu sekalian. Ini janji Allah. Ya. Allah telah berjanji mengabulkan doa orang yang beriman kepadanya. Al-Quran secara tegas menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku Allah akan mengabulkan doamu. Ini adalah janji Allah di dalam Al-Quran yang akan mengabulkan doa setiap orang-orang yang beriman. Ya. Bukan hanya sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan janjinya di dalam mengabulkan doa orang yang beriman pada ayat yang lain dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Yang artinya, dan jika hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad, anni fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mana jika mereka berdoa kepadaku. Ini janji Allah yang kedua. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah akan mengabulkan doa dari hamba-hambanya yang beriman. Di samping di ayat yang pertama tadi di surah Quran surat Al-Mu'min ayat 60, di ayat surah Al-Baqarah juga ada janji Allah akan mengabulkan doa
dari setiap orang, dari doa setiap orang yang beriman. Apabila seorang muslim yang beriman telah menjaga dirinya dari sesuatu yang haram dan telah berdoa di dalam setiap ibadah yang dilakukan, namun doa-doanya belum dikabulkan juga oleh Allah, sementara Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, ini ada janji Allah akan mengabulkan doa-doa dari doa setiap orang hamba yang beriman. Ya, itu dikatakan berkali-kali dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan mengabulkan doa dari setiap hamba yang beriman. Ini dan seringkali ya mungkin ada pertanyaan kenapa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Nah, ini nanti jawabannya di sini. Satu hal penting yang perlu dipegang bahwa semua firman Allah adalah benar. Janji Allah benar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa orang-orang yang beriman. Dan Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Pasti Allah akan mengabulkan doa dari setiap orang-orang yang beriman. Tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku Allah akan mengabulkan doa kamu sekalian. Ini janji Allah. Pasti akan mengabulkan doa setiap hamba yang beriman. Terus kenapa banyak sekali doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah? Nanti jawabannya di slide berikutnya. Terkait janji Allah dengan realita kehidupan nyata, para ulama telah memberikan jawaban. Menurut para alim, menurut para ulama, ada tiga sebab belum dikabulkan doa orang-orang yang beriman. Ya, tadi kan dijelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyatakan Allah akan berjanji, Ud'uni astajib lakum akan mengabulkan doa-doa orang yang beriman. Kenapa doa-doa dari kita orang-orang yang beriman ya itu kok belum dikabulkan oleh Allah? Ini para ulama memberi jawaban di sini. Menurut para alim, ada tiga sebab belum dikabulkan doa orang-orang beriman. Yang pertama, bisa jadi doanya dikabulkan, tetapi tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung. Beda dengan apa namanya para wali. Kalau para wali itu berdoa, Allah langsung mengabulkan. Untuk kita orang-orang awam, orang-orang biasa belum bisa. Kenapa? Ini sebagai tanda dari rahmat atau kasih sayang Allah. Kalau doa kita tidak dikabulkan secara langsung. Karena pada dasarnya hati kita orang-orang awam itu tidak kuat apabila doanya dikabulkan secara langsung. Akan dikhawatirkan dalam dirinya, dalam hatinya nanti ada rasa ujub bangga diri. Ya, rasa ujub bangga diri kalau semua doanya dikabulkan. Beda karo wali, semakin doanya dikabulkan, mereka akan semakin takut dengan Allah. Kalau kita orang awam, doa-doanya langsung dikabulkan, akan rasa bangga diri. Ini loh aku, doaku selalu dikabulkan. Nah, apabila ada rasa ujub bangga diri, ini lebih berbahaya daripada doanya dikabulkan secara langsung. Karena ujub bangga diri itu benih menuju takabur, benih menuju takabur. Sedangkan takabur kesombongan itu adalah sikap yang paling dibenci oleh Allah. Berarti dengan tidak dikabulkan doa secara langsung itu tanda kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah. Maka kita tetap husnudon kepada Allah. Bisa jadi doa kita dikabulkan, tetapi tidak secara langsung. Nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan, atau mungkin doa kita dikabulkan untuk anak-anak cucu kita. Ya, kita tetap husnudon kepada Allah. Yang kedua, orang mukmin yang berdoa, ya, kebaikan tanpa putus asa, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, tetapi sampai ajal menjemput doanya belum dikabulkan, maka doa orang mukmin yang seperti ini akan disimpan oleh Allah di langit-langitnya. Ya.
di langit-langitnya doa-doa orang mukmin yang belum dikabulkan sampai dia itu orang mukmin tadi meninggal dunia. Baik itu doa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya dan lain sebagainya. Kok belum dikabulkan? Maka doa-doanya itu disimpan oleh Allah di langit-langitnya. Yang mana kelak di akhirat Allah akan mengganti dengan rahmatnya, yaitu surganya di akhirat kelak. Nanti banyak orang yang heran, amalnya tidak terlalu banyak, tapi di akhirat, loh, kenapa ya Allah, amal saya banyak sekali. Maka Allah menjawab, ini adalah doa-doamu yang belum dikabulkan di bumi, maka aku menggantinya dengan rahmatku di akhirat. Nih. Terus yang ketiga, doa hamba-hamba yang beriman belum dikabulkan bisa jadi Allah telah menggantinya dengan anugerah yang lain. Ya. Doanya itu diganti dengan anugerah yang lain. Ya. Karena Allah lebih tahu apa yang hambanya butuhkan daripada apa yang hambanya minta. Itu di sini bisa jadi juga Allah menggantinya dengan ditariknya keburukan-keburukan, ditariknya bala dari orang-orang yang tidak dikabulkan doanya. Ini ya, kadang-kadang ya, kita minta ya kepada Allah sebagaimana contoh kita minta sate kepada Allah padahal dalam diri kita itu ada penyakit darah tinggi, hipertensi. Maka Allah tidak semata-mata mengabulkannya dengan dikasih sate. Allah tahu apa yang dibutuhkan hambanya daripada apa yang mereka minta. Maka Allah memberi semangat. Kalau diberikan seperti itu. Dan bisa jadi juga dengan tidak dikabulkan doa untuk kita orang-orang yang beriman, Allah mencabut ya, mencabut bala, mencabut keburukan dari diri kita sebagai ganti doa-doa kita yang tidak dikabulkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Jawaban para alim ini dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disanadkan pada Abi Sa'id. An Abi Sa'id anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola dari Abi Sa'id bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ismun wala qati'atun rahimin illa atahullahu biha ihda salasin imma ay imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma ayyadahira lahu fil akhirati wa imma ayyasrifa anhu minasu mislaha qalu idza nuksiru qala Allahu aksa. Ini dari Abi Said bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min muslimin tidak ada satupun dari orang Islam yad'u bid'awati yang berdoa dengan doanya laisa fiha ismun yang mana di dalam doanya tadi tidak ada unsur dosa ya. Tidak ada di dalam doanya orang Islam tadi tidak ada unsur dosa ya, sebagaimana contoh dosa eh, biar seseorang itu celaka. Ini kan ada unsur dosa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Karena doa itu kembali kepada diri orang yang berdoa. Maka berdoalah dengan baik. Ya. Di dalam doa orang Muslim tadi tidak ada unsur doa, tidak ada unsur dosa, wala koti atau rahim dan tidak ada unsur memutus silaturahim, illa atahullahu kecuali Allah akan memberi kepada orang yang berdoa tadi biha ihda salasin yaitu kepada orang yang berdoa tadi salah satu salasin dari tiga perkara imma angtu ajalallahu da'watuhu bisa jadi Allah akan mengabulkan doanya secara langsung atau menunda doanya ya tidak diberikan secara langsung bisa secara langsung atau ditunda wa imma ayyadahiraha lahu fil akhirah dan bisa jadi Allah menyimpan doa-doanya tadi dikasihkan di akhirat kelak yaitu disimpan di langit-langitnya dan nanti di akhirat diganti dengan rahmatnya bagi doa orang-orang Islam
yang belum dikabulkan di dunia ya. Ini yang pertama, doanya akan dikabulkan secara langsung atau tidak dikabulkan secara langsung. Terus yang berikutnya, Allah akan menyimpan doa-doa orang Muslim tadi di langit-langitnya dan dikasihkan di akhirat sebagai rahmatnya. Wa aima ayasrifa anhu minasu. Dan bisa jadi Allah menarik dari orang-orang yang berdoa tadi, dari orang-orang Muslim yang berdoa tadi yang tidak dikabulkan, yaitu minasu dari keburukan-keburukan yang akan terjadi pada dirinya. Musibah atau bala yang terjadi pada diri orang Muslim tadi akan diambil oleh Allah sebagai ganti doanya yang tidak dikabulkan, mislaha atau yang sepertinya. Lalu maka para sahabat bertanya, Ida nuksiru, gimana kalau kami banyak berdoa kepada Allah? Qala, maka Rasulullah menjawab, Allahu aksar, Allah akan lebih banyak mengabulkan doa-doanya. Ya, ini, maka sering-seringlah kita berdoa kepada Allah. Seandainya tidak dikabulkan di dunia sekalipun, Allah akan mengganti dengan rahmatnya di akhirat kelak. Atau Allah akan menarik keburukan-keburukan yang akan terjadi pada diri kita. Ini wadilah dari doa. Yang terakhir, terima kasih. Selamat meresum, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di hari ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.